Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu, mama, teman-teman, hadirin hadirat sekalian jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kembali sama-sama kita ucapkan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita hadir di sini dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Kemudian salam kita kirimkan ke Allah, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam kesempatan ini alhamdulillah kita sudah datang pada tradisi di Jabar dan sekali dari depan kita. Sekali kita memberikan nasihat kepada kita. Namun beliau memberikan dosa ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan kepada seluruh jemaah pada malam ini. Bapak Ibu, sama-sama kita tahu bahwa persoalan di masjid kita ini adalah persoalan air. Kita punya bak air tapi tidak memadai, baknya ketek. Dan yang kedua, umumnya air ke api itu kadang-kadang tidak bisa dijamin. Ada. Selama kemarin ini sudah berapa tinggi dari air, dan kami kepikiran untuk mengurus dan beberapa jemaah untuk memperbesar bak penampung air kita supaya tidak terjadi putus. Sehingga kita melakukan beberapa lobby Bapak Ibu, terpaksa lobby keluar ke partai politik atau ke manapun juga. Alhamdulillah nampaknya hilang sudah nampak. Ada ini sangat payah bagi Bapak Ibu untuk mencarinya, dan kebetulan Allah memberikan kemudahan bagi kita. Ada warga kita sekitar sini maupun di Bukit Tinggi, bulan Januari yang lalu telepon kami yang meminta atau menawarkan, mau tidak pada itu kami datangkan tim Ramadan Provinsi. Alhamdulillah sekali, karena kalau infak kita wakaf kita kumpulkan dalam 1 bulan tidak pernah mencapai tidak pernah mencapai. Biasanya tim Ramadan Provinsi Pak Ibu bawa uang 25 juta. Ada sinyal, mudah-mudahan sudah ada kepastian sepatu sudah dibikin oleh tim. Direncanakan hari Rabu tanggal 5 Juli. Sekarang 5 April hari Rabu waktu salat asar sampai sebelum maghrib. Kami berharap sekarang Bapak Ibu jemaah untuk dapat hadir orang Nabi di masjid ini dalam rangka menyambut tamu kita, Bapak Wakil Gubernur, yang insyaallah akan membawa bantuan ke masjid kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat kita terima. Jadi kami bawa betul kepada Bapak Ibu jemaah, datanglah salat asar di sini tanggal hari Rabu itu 5 April. Mudah-mudahan dengan ramai yang Bapak Ibu senang orang yang datang. Waktu dari asar sampai sebelum boko. Ini adalah persyaratan keraton untuk bokonya, apakah bokonya di tempat bakal malu atau di garige. Karena setelah itu dia ke garige. Garige masih baru dibangunkan. Jadi beliau ke garige karena di situ jadi ketua masjid Bapak Dedi Patria, ketua partai. Jadi kami himbau ini mama Budo Kanduang ahli ulama yang ada di sekitar Gunung Api. Kami berharap kehadiran Bapak Ibu semua pada hari itu. Itu yang dapat kami sampaikan, dan kita masuk ke pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara pemuda, pemudi, anak-anak
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan nikmat Allah. Salah satu rahmat dan nikmat Allah itu seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengurus tadi, kita agaknya mungkin ada keluhan kita, tapi keluhan kita itu disambut oleh orang yang mungkin melepaskan keluhan itu pantas kita syukuri. Kalau tidak, tentu kita akan menjadi orang yang punya keinginan tapi dibarengi oleh rasa putus asa. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah, mungkin bapak-bapak dan ibu merasa asing dengan saya ini karena sesungguhnya saya pernah memberi ceramah di masjid ini sudah terlalu lama, yaitu bulan puasa tahun 1986. Waktu itu saya baru selesai kuliah di Garenge. Nah, sesudah itu tidak ada lagi pernah ceramah ke Masjid Baitur Rahman Bukit Api. Jadi oleh sebab itu pantas juga saya sampaikan perkenalan supaya kita jangan asing. Nama saya Zulkifli, kampung saya di Bayu Manijau. Saya tugas di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sampai bulan Desember kemarin itu menjadi wakil dekan bidang kemahasiswaan. Tapi karena sekarang sudah faktor usia, maka sekarang menjadi dosen biasa. Saya tinggal di dekat Masjid Muslimin di Tukabun sejak tahun 2003. Jadi sesungguhnya saya menjadi warga Kota Bukit Tinggi adalah sejak bulan Agustus tahun 1979. Sejak kuliah dulu langsung membuat KTP di Kota Selayang Bukit Tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kenal dan saya ingat, ada orang Kota Selayang dulu yang langsung jadi Pak Lurah di sini, yang dikenal di Kota Selayang itu dengan Minyak. Ya, itu kalau tidak salah. Ya Pak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya cukupkan perkenalan sekian. Kita masuk kepada persoalan bagaimana sesungguhnya bulan Ramadan ini bisa berupaya kita di dalamnya untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang lebih baik dan lebih sempurna. Jadi bulan Ramadan itu adalah tidak pandai apa-apa dia. Jadi bulan Ramadan tidak bisa menciptakan orang baik. Yang bisa menciptakan orang baik itu ialah orang itu sendiri, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Oleh sebab itu ayat yang kita bacakan tadi dan agaknya sudah hampir setiap malam dibaca oleh kembali, tujuan daripada manusia mukmin itu menunaikan ibadah puasa dikatakan oleh Allah, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Dan mungkin kata-kata takwa itu sudah hafal dan sudah lazim di dalam mulut kita. Tetapi bagaimana sesungguhnya mewujudkan ketakwaan itu di dalam hidup? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan anak-anak, kalau dalam salah satu pengertian takwa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-taqwa hauna. Takwa itu di sini. Dalam riwayat dikatakan fa asyara ila sadri. Nabi menunjuk kepada dadanya. Jadi takwa itu di dada. Dada itu dalam bahasa Arabnya sadrun.
Sadrun itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang di depan, yang dibuka. Tetapi sadrun itu bisa juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah kesadaran. Jadi takwa itu adalah kesadaran. Jadi takwa itu bisa menciptakan manusia menjadi orang yang lebih baik kalau manusia itu punya kesadaran. Kalau manusia tidak punya kesadaran, tidak bisa jadi baik. Salah satu contoh misalnya, baru-baru ini kita masih dengar ini orang sakit, lalu penyakitnya ini sudah agak parah, dilarang oleh dokter mau makan sesuatu. Katanya, kok dokter yang larang-larang saya makan ini? Uang pembelinya kan uang saya, yang sakit kan saya, yang akan mati kan saya. Jadi begitu katanya orang-orang yang sudah diperingatkan oleh dokter, ini makanan berbahaya untuk saudara. Tapi karena dia itu tidak punya kesadaran, katanya uang saya yang akan saya belikan, badan saya yang akan saya lakukan, kenapa saya dilarang-larang? Itu sebenarnya apa yang kurang? Yang kurang adalah kesadaran. Nah, di dalam hidup kita ini, kalau kesadaran itu yang kurang, maka kita tak akan bisa menjadi orang yang lebih baik. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, memupuk kesadaran inilah sesungguhnya yang bisa menciptakan kita menjadi orang yang sempurna dan baik. Kita ambil contoh yang berikutnya. Kalau kita wujudkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, alhamdulillah di masjid kita ini banyak anak-anak. Saya yakin ini Bapak dan Ibu, anak-anak yang ada di masjid ini pasti anak-anak orang sekitar masjid ini. Tidak ada yang anak orang lain ini. Pasti anak-anak kita ini. Lalu yang akan mendiami masjid ini untuk periode masa yang akan datang pasti anak-anak ini. Karena kita akan berangsur-angsur menuju Allah SWT. Kalau kita punya kesadaran bahwa di dalam hidup ini ada regenerasi, ada perputaran kehidupan manusia, maka pasti kita akan berpikir bahwa anak-anak ini akan kita ajar azan, kita ajar bagaimana menjadi imam, kita ajar bagaimana dia bisa menyelenggarakan jenazah. Karena orang-orang yang menyelenggarakan jenazah sekarang ini, kalau dia sudah meninggal, kita khawatir nanti tidak ada yang akan menyelenggarakan jenazah. Saya pernah Bapak dan Ibu ya, di kampung saya di Gasang Maninjau, ada salah seorang mantan bupati Kerinci yang meninggal dunia. Tapi meninggal itu di kampung. Ketika beliau itu meninggal dunia, maka ada seorang tua yang menangis dia. Lalu ditanyakan oleh jamaah kepada beliau yang menangis itu, kenapa Bapak menangis? Saya sedih karena Pak Bupati yang terhormat ini meninggal dunia. Insya Allah saya yang akan memandikan. Tapi kalau saya nanti yang meninggal dunia, siapa yang akan memandikan saya? Nah, kalau begitu timbul kesadaran dari orang tua ini bahwa memandikan jenazah itu salah satu contoh, itu tidak bisa pandai sendiri tanpa diajarkan kepada generasi berikutnya. Jadi oleh sebab itu kita harus punya kesadaran bahwa kita yang hidup sekarang ini, kita yang sudah tua sekarang ini, perlu menyadarkan diri anak-anak kita ini bahwa beliau-beliau itu, mereka-mereka itu pasti akan menggantikan kita di dalam segala segi. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap masjid umumnya kalau dari dulu mesti ada imamnya, ada khatibnya, ada azannya, muazzinnya, ada bilalnya, ada pengurusnya. Kita sadar bahwa imam, khatib, muazzin, pengurus pada suatu saat akan meninggal dunia.
pada suatu saat akan berhalangan. Pada suatu saat tidak mampu dia lagi untuk jadi pejabat yang seperti itu. Seandainya pada suatu saat beliau itu hilang karena usia kita tidak kita kenal, maka pasti masyarakat akan lengong kanan lengong kiri. Di saat itu akan mencari siapa pengganti. Oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menyelamatkan masjid dan masyarakat kita ini, sudah saatnya kita dari sekarang untuk mewujudkan kesadaran kita bahwa perlu ada generasi penerus. Perlu ada generasi penerus. Nah, Bapak Ibu, Ambo lihat seluruh masjid di Sumatera Barat, masjid di Ranah Minang, pasti punya kamar di muka. Seluruh masjid yang tua-tua, yang lama-lama, mesti punya kamar di muka. Itu bukan untuk tidur atau apa-apa itu. Itu masjid yang di muka itu untuk disiapkan oleh imam khatib untuk mendidik para generasi penerus menjadi khatib dan imam. Kecik khatib nalalamo nalado. Iyo jadi khatib seminggu lagi iyo. Acu masuk ke dalam kamar ko, ndak ambu dangakan tumpah angku tuti. Atu gunonyo kamar di masjid. Kalau untuk sampai tidur rugi lawan. Itu bukan sampai lalok tuh kamar. Sampai menyiapkan generasi yang akan menjadi manusia-manusia, menciptakan orang lebih baik ke depan. Bapak-bapak ibu, kalau nak jadi penghulu orang murahnya. Kalau nak jadi penghulu murah. Sadang bakarajo bare yang di sawah, meninggal mamanya. Tapi giliran tiba di beliau itu, dibawa pulang, dilakian salua ke beliau. Bisa jadi mamas. Tapi kalau nak jadi khatib, nak jadi imam, meninggal imam tadi, langsungnya jadi imam, tidak bisa. Jadi untuk menciptakan manusia lebih baik ke depan itu, kita punya kesadaran bahwa regenerasi itu sangat penting di dalam kehidupan. Nah, apa-apa ibu, gua anak-anak ketik-ketik gini gua, ketik-ketik gua, aku kan salat di belakang tadi, bagaluinya, ndak mau ambo nyuruhnya keluar, bukan karena bukan anak ambo, bukan. Kalau ambo suruhnya keluar tadi mungkin keluar, tapi kalau ambo suruhnya keluar pasti lari dari masjid. Jadi kini awak persiapkan generasi anak-anak awak sebelum pergi ke masjid, awak kecian. Ia kesalahan ke masjid meko ia malu ayah, malu apa, malu ibu. Kalau anak apa, anak ibu disapu orang di masjid meko. Itulah menciptakan generasi penerus yang lebih baik. Bagaimana caranya kita menjadi anggota masyarakat yang baik? Kita tumbuhkan semangat kebersamaan dan rasa regenerasi di dalam kehidupan awak. Nah, yang kedua Bapak Ibu, menciptakan masa depan yang lebih baik atau manusia yang lebih baik tadi adalah ada kepedulian. Ada kepedulian. Salah satu contoh Bapak dan Ibu yang tampil bau dua awak. Mulai dari buku itu sampai kemari, terumpa memang tidak masuk, tapi kaki uang kan masuk. Nah, tak caranya awak itu peduli awak, mengingatkan kepada anak-anak awak, kalaulah tiba awak di lantai nak ibu awak, jangan balik aja ke lantai keluar. Inilah tiba sikonya berlari, kayaknya keluar balik, di bawahnya tanah yang di lantai yang disementi ibu, kemari balik berlari-lari. Nah, supaya menjaga masjid awak lebih baik dan bersih, supaya menjaga kehematan air awak, jangan sampai air itu pengunjung untuk membersihkan lantai setiap saat, maka perlu ada kepedulian. Ambo sangat senang Bapak Ibu ya,
generasi yang ketik-ketik anak-anak awak peduli kan yo. Peduli awak kan anak awak. Bapa peduli awak. Sabo anak-anak kau kan anak awak. Ya anak awak. Satu anak awak, calon menantu awak tak nanti kau. Tak bisa jadi lah. Anak orang tu nak jadi menantu awak. Tak ada anak awak jadi menantu awak. Kalau ada suku si kumbang suku, orang si kumbang dia menantu awak. Tak boleh ada kurai. Jadi kalau ada awak suku kumbang punya anak gadis awak, jinak-jinailah suku lain. Ia bantu itu. Jadi awak peduli ya terhadap anak-anak orang tu. Ambo yakin bapak-bapak ibu-ibu ya. Seandainya anak-anak ketik tadi tidak awak ari tapi awak nasihati, setiap saat yang pasti akan segan dengan awak. Tapi kalau awak ari dia pasti benci awak. Awak nasihatinya, nah yang bagaluilah umur 20-an nanti tekanan dia jawab. Apa aku dinasihatinya awak ni? Mungkin anaknya lebih dinasihati dia apa? Kalau anaknya terpelajar, maka kalau aku ingin mencari istri, mungkin orang terpelajar yang ingin aku jadikan istri. Jadi peduli awak terhadap orang-orang. Jadi kalau kecil guru aku, bapak ibu ya, guru aku tu aku dah tua, pengulu bahasa orang Malingga ya, pengulu guru adat aku ya. Apa kata beliau? Jangan disangku anak orang tu anak orang. Tapi kanalah pada suatu saat nyok jadi menantu awak. Jangan disangku anak orang tu salamunyo kemanakan orang tu salamunyo kemanakan orang. Pada suatu saat nyok menjadi semadu awak. Jadi peduli awak. Peduli awak. Tentu di dalam hidup kita sesuaikan pepatah itu, di bumi dipijak, situ langit dijunjung. Mungkin ada di antara bapak dan ibu yang bukan orang Minang, tapi sudah hidup di ranah Bukit Tinggi ya. Itu pasti di dalam hidup manapun, dalam adat manapun, lima bumi dipijak, situ langit dijunjung. Jadi tidak akan mungkin seseorang yang bukan Minang itu harus mencari orang yang bukan Minang selama-lamanya. Tapi kalau sekiranya sangkutan itu sesuai, itu akan diperlakukan bekolah di kanan. Jadi oleh sebab itu, kok jahit anak orang, itu nasihati. Kok buruk perangai kemanakan orang, itu nasihati. Sebab pada suatu saat, inyo akan menjadi salah satu atau bahagian dari keluarga awak. Atau sekurang-kurangnya, kalau awak nasihati secara baik, inyo tidak akan mengganggu ke keluarga awak. Tapi kalau awak bencinya, awak beranginya, sedang baunda awak, sedang berjalan awak, kayaknya nanti kalau awak bencinya. Jadi bapak dan ibu peduli itu sangat perlu. Nah, di dalam Al-Quran kepedulian itulah yang paling diajarkan oleh Luqman terhadap anaknya. Yang pertama, kepedulian terhadap Allah agar jangan Allah itu bersekutukan. Yang kedua, kepedulian kepada ibu bapak dan anggota keluarga supaya muncul kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat. Aku yakin bapak dan ibu, kalau baik itu dengan Allah, alhamdulillah, dan baik itu dengan seluruh anggota masyarakat, insya Allah kebaikan itu pasti akan terwujud. Kehidupan yang bahagia itu pasti akan terwujud. Jadi dua hal itu sangat perlu. Yang pertama adalah kesadaran, yang kedua adalah kepedulian. Nah, hidup ini bapak dan ibu mengajarkan kita terhadap lu atau lu siapa lu, gua siapa gua. Jadi kehidupan awak seolah-olah tidak membutuhkan orang lain. Padahal adat manapun di dunia itu tetap mengajarkan bahwa saya adalah bahagian daripada anggota masyarakat yang lain. Anggota masyarakat yang lain itu adalah bahagian dari kehidupan saya. Saya ini sebagai anggota masyarakat adalah hamba Allah yang perlu mencari kasih sayang Allah.
Oleh sebab itu, kesadaran dan kepedulian terhadap Allah, kesadaran dan kepedulian terhadap anggota masyarakat sangat perlu kita butuhkan untuk menjadi manusia yang baik yang dicita-citakan oleh Al-Quran. La'allakum tattaqun. Itulah mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Mohon maaf ya, kok lain pengajian ambo pada yang lain. Ambo memang orangnya cenderung menjadi orang-orang yang mensejajarkan antara ajaran agama dengan ajaran masyarakat supaya masyarakat itu baik menurut Allah dan baik menurut pandangan anggota masyarakat. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Bapak Ibu pengajian kita dengan Pak Dr. Zulfikri Jafar, MA. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan. Memang betul Bapak Ibu, tadi setelah selesai salat maghrib kami dengan doa menegur anak kita yang bawa sandal kita lah. Tempat duduk sebentar dikasih jadinya kan, dibawa sandal dicuci bawa salat pakai. Memang kita berharap betul Bapak yang punya anak yang kenakan mungkin untuk dapat mengingatkan kembali bahwa tadi kan terdengar semalam kita dari dana ibu-ibu ya kan di kalau kita yang menibur kesalahan Bapak Ibu itu maka jadi cerminan untuk siapa ini atau bisa namberan kawakan. Jadi kami berharap sangat nanti tolong sama-sama kita ingatkan wakaf 200.000, anak yatim 205.000, kakak 119.000, total malam ini terkumpul 808.000. Kau lah malam mereka sebelah kan? Nah, malam sebelah kau lah terimpun dana sebesar 10.089.000 rupiah. Impaknya 3.050.000, wakaf 3.090.000, anak yatim 3.350.000. Kita di luar dari katam. Kalau katam 10.059.000 rupiah. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu diberi rezeki yang lebih dan bisa mendebarkan mesin kita. Demikian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.